Shalom saudara, pernahkah kita mendengar selentingan ucapan di kalangan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa insan Pentakosta suka ngawang-ngawang atau tidak membumi? Apakah benar orang Pentakosta hanya peduli tentang karunia-karunia roh, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dunia roh, dan hal-hal lain yang mungkin dianggap abstrak atau tidak relevan bagi kehidupan manusia di bumi pada saat ini? Tentu saja tidak. Insan Pentakosta memang sangat bergantung pada tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya sehari-hari. Tapi kita juga membumi dan peduli dengan isu-isu global loh. Mari kita bahas hal ini dari sudut pandang firman Tuhan dalam Voice of Pentecost kali ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian Allah membentuk manusia dari debu tanah sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan memenuhi bumi sambil menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Ini yang dikenal sebagai mandat penciptaan. Ini artinya kita diberikan tugas untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan dan memberikan dampak sosial dengan pertolongan dari Roh Kudus. Sebagai masyarakat global, tentu insan Pentakosta tidak dapat berpangku tangan saja dan tidak peduli dengan berbagai isu hangat yang sedang berkembang di dunia. Yang pertama, perubahan iklim. Konsensus para ahli menunjukkan bukti terjadinya perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global sebagai dampak dari kelalaian manusia dalam menjaga lingkungannya. Alkitab menuliskan kisah Nuh yang disuruh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar bersama-sama keluarganya demi mempertahankan kelestarian keragaman hayati dari hewan-hewan yang ada. Nah, sebagai insan Pentakosta yang dipimpin Roh Kudus, tentu kita juga perlu menjadi keseimbangan ekosistem yang ada. Bagaimana caranya? Dengan taat kepada berbagai peraturan pemerintah. Yang kedua, isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Seringkali permasalahan yang terkait dengan SARA banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Namun, di negara maju juga terjadi berbagai masalah yang berhubungan dengan isu ini. Contohnya, peristiwa demonstrasi Black Lives Matter di Amerika Serikat yang sudah muncul sejak tahun 2013 dan meledak pada tahun 2020. Di Indonesia, isu SARA seringkali dimanfaatkan dalam dunia politik. Seringkali satu pihak menyebut pihak lain dengan berbagai istilah yang sangat tidak pantas. Hal yang disayangkan ialah ada juga sebagian orang-orang Kristen yang terprovokasi dan ikut-ikutan. Nah, apa yang dikatakan Alkitab mengenai isu SARA ini? Rasul Paulus menasihati supaya gereja tidak terbagi-bagi antara golongan Paulus, Apolos, atau Kefas. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13. Selain itu, dalam Yohanes 17 ayat 21-23, Tuhan Yesus sendiri mendoakan para murid saat di Taman Getsemani supaya mereka menjadi satu. Di sini terlihat bahwa Allah berkenan kepada kesatuan dan bukan perpecahan akibat isu SARA. Di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus yang dicurahkan secara dahsyat justru akan meruntuhkan berbagai benteng SARA. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan pertama-tama kepada orang-orang Yahudi, tetapi kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi. Hal ini terjadi sehingga semua orang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa bisa mendengar pemberitaan Injil Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Salah satu bukti nyata bahwa insan Pentakosta menentang isu SARA adalah adanya Pentecostal World Fellowship atau PWF, di mana gereja-gereja Pentakosta di seluruh dunia dari berbagai suku dan golongan yang berbeda bergabung dalam satu misi untuk menyatukan dan memobilisasi keluarga-keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam rangka menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, juga menjadi anggotanya. Sebagai insan Pentakosta, setidaknya kita dapat melakukan hal-hal ini untuk mengatasi isu SARA yang banyak beredar. Pertama, kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang ada di media sosial. Kedua, fokus pada kehendak Allah pada zaman ini, yaitu penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus supaya menjadi murid Tuhan Yesus.
Dari pemaparan kedua hal tadi, dapat dipahami bahwa kita sebagai insan Pentakosta perlu peduli dan turut serta berperan aktif dalam mengatasi isu-isu sosial kontemporer yang berkembang di masyarakat kita, baik secara lokal maupun secara global. Insan Pentakosta dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang yang memberi dampak bagi dunia. Kiranya Roh Kudus memberikan paradigma yang baru dalam memandang dan terlibat dalam penyelesaian isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat, dan kuasa untuk kita dapat berkontribusi dalam penyelesaiannya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ku diberi kuasa menjadi anaknya, kasih-Nya besar, ku jadi pemenang, ku jadi pemenang. Kita bangsa terpilih, Imamat Rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya besar, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Menjadi anaknya, kasih-Nya besar, ku jadi pemenang. Shalom semuanya. Lebih semangat lagi, shalom. Puji nama Tuhan. Bersyukur kalau saat pagi hari ini kita kembali boleh datang di tempat ini. Boleh kasih tos ke kanan kirinya, katakan, hari ini aku bahagia loh ketemu kamu di sini. Puji nama Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah, kita mau satukan hati dan berdoa. Kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap berkat yang telah Engkau berikan dalam hidup kami, Yesus. Tuhan, saat pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul di tempat ini, Bapa. Kami mau persiapkan hati kami. Kami mau duduk diam di hadirat-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh-Mu terus turun buat kami, Yesus. Kami mau terus menyembah Engkau, Tuhan, lebih lagi, Tuhan. Kami mau siapkan yang terbaik, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus. Kami berdoa, Tuhan, apabila ada Tuhan segala sesuatu yang ingin mengganggu ibadah kami, Bapa, kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hanya Roh-Mu Tuhan, biarlah hanya kemurahan-Mu yang turun di tempat ini bersama-sama dengan kami, Tuhan. Terima kasih Yesus yang siap untuk memuji Tuhan. Kita sama-sama katakan haleluya, amin. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kami mau siapkan hati kami, Tuhan. Kami mau rasakan kasih-Mu buat setiap kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami, Yesus. Haleluya, Yesus. Penuhi hatiku dengan wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawa ku dekat
merasakan keindahan-Mu Tuhan. Penuhi kami dalam hadirat-Mu Yesus. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu.
kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Turun buat setiap kami di tempat ini Rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Yes, beri sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya. Yang semangat memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Siapa di sini yang percaya bahwa keselamatan kita hanya berasal dari Tuhan Yesus? Katakan haleluya. Kita mau tepuk tangan sama-sama. Karena Tuhan Yesus adalah segalanya buat kita semua. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah
Yang sepakat Tuhan Yesus adalah satu-satunya penebus dan penolong kita. Katakan kita mau tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, yes, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Karena Tuhan Yesus sudah korbankan semuanya. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Karena Tuhan Yesus sudah menolong hidup saudara dan juga hidup saya. Satu hati kita mau katakan, ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Lebih semangat lagi, sorakan haleluya. Saya persilakan jemaat duduk kembali. Kita akan bersatu di dalam doa syafaat. Mari saudara satukan hati kita untuk berdoa. Limpahan syukur kami ekspresikan melalui pujian dan penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur karena punya Allah yang luar biasa yang terus menopang setiap kami. Seperti yang kami nyanyikan, apabila kami jatuh, tangan-Mu siap menopang kami. Tangan-Mu selalu siap menolong kami. Dan itu Tuhan, kami sungguh-sungguh naikkan syukur kami kepadamu. Terlebih pagi hari ini, kami umat-umat-Mu bisa berkumpul di tempat ini. Dan di berbagai pelosok daerah, kami semua menaikkan pujian kami kepadamu. Tuhan Yesus, kami mau naikkan syafaat-syafaat kami. Kami tahu Tuhan, Kau mendengarkan kami. Kau mendengarkan seruan setiap kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami membawa dan memberkati para pemimpin-pemimpin rohani kami. Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo, Bapak Pendeta Abednego Rasdi, dan Bapak Gembala kami, Bapak Kartumius Sarjono. Demikian juga Gembala pembina kami, Bapak Insinyur Niko, dan juga Ibu Melianti Suwarna. Terus Tuhan kami mohonkan pewahyuan ilmu-Mu terus yang Tuhan. Berikan pengetahuan-pengetahuan-Mu yang baru setiap Bapak-bapak rohani kami, gembala kami, pembina kami,
yang terus ada di tengah-tengah kami, yang terus berdoa dan berjaga-jaga atas kami. Kami tahu Tuhan, kalau Engkau terus ada di tengah-tengah mereka Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan dan juga menjadi tangisan mereka di tempat yang berbeda, penggembalaan yang berbeda, campur tangan Allah selalu sempurna untuk mereka Tuhan. Karena itu Tuhan, mereka yang terus bergumul atas seluruh jemaat mereka Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui tangisan mereka. Dan kami tahu Tuhan, air mata para pemimpin rohani kami ketampung dalam kirbat-Mu Tuhan. Dan saat ini kami juga bersyukur Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini, 5 generasi yang Tuhan percayakan kepada Bapak Gembala kami, Bapak Kartomi Yusarjono Tuhan. Kami dari berbagai karakter, kami dari berbagai ras, kami dari berbagai daerah. Tapi kami ada di sini Tuhan, di bawah pembinaan Gembala kami. Kami tahu Tuhan, ada banyak pergumulan yang belum terjawab. Karena itu Tuhan, kami mohonkan Tuhan, Engkau terus ada, Engkau terus mengerti, dan Engkau terus Tuhan menjawab apa yang menjadi pergumulan Bapak Gembala kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah 5 generasi yang Tuhan percayakan ini terus dibawa masuk dalam hadirat-Mu dan terus layakkan kami Tuhan. Membentuk karakter-karakter kami untuk kami takut akan Tuhan. Membentuk karakter-karakter kami untuk mengerti dan menangkap apa yang Tuhan mau melalui isi hati-Mu. Setiap kami diajarkan melalui firman-Mu, sabda-Mu, biar itu akan terus menjajar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk panitia Natal yang sudah terbentuk Tuhan. Engkau terus bekerja atas mereka. Kami tahu Tuhan, percayakan pekerjaan yang besar ini untuk mereka Tuhan. Untuk mereka memberikan kreativitas mereka. Terus mereka berkarya Tuhan. Karena masih ada beberapa bulan ini Tuhan. Tuhan urapi mereka Tuhan. Dari ketua sampai ke seksi-seksi yang mereka satu hati Tuhan. Tidak ada perpecahan di antara kami. Tidak ada perselisihan di antara kami. Kalau ada yang tidak setuju dengan satu dengan yang lain, tapi kami bisa menyelesaikannya di dalam satu kasih-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, ide-ide apapun yang dituangkan, kreativitas apapun yang dituangkan, terus satukan kami dalam kasih-Mu. Sehingga kami nanti Tuhan pada waktu perayaan Natal kami, tidak ada satupun perasaan kami yang terlukai, tidak ada satupun perasaan kami yang tidak plong dengan acara-acara ini, tapi kami semua satu hati bersuka cita menghadapi Natal kami dengan ucapan syukur yang luar biasa. Kami tahu biaya yang kami butuhkan tidak sedikit Tuhan. Terlebih di tengah situasi ekonomi yang seperti ini, kami harus bergumul seberapa kami akan memberikannya untuk persembahan Natal kami. Tapi Tuhan, sebelum kami memasukkan amplop kami, jamah hati kami, jamah tangan kami, jamah dompet kami, sehingga pada waktu kami memberikannya, kami memberikan dengan sukacita dan kerelaan hati kami. Berkat Allah terus mengalir atas jemaat di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan. Kami mengangkat tangan kami memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami terus bersyukur Tuhan, kami ada di negara ini. Dan kami tahu Tuhan, mata-Mu juga tertuju untuk bangsa kami. Dengan situasi yang tidak gampang ini Tuhan. Tapi kami tahu Engkau terus ada bagi bangsa kami. Ekonomi yang sekarang sedang tidak menentu Tuhan. Kami tahu anak-anak Tuhan tidak makan Tuhan. Walaupun harga beras naik, kami tahu anak-anak Tuhan terus ada dalam tangan-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, dimanapun anak-anak Tuhan kami serahkan kepadamu Tuhan. Biarlah seluruh warga negara, terlebih anak-anak Tuhan yang ada di dalam negara ini, kami terus taat akan aturan-Mu. Kami terus taat akan aturan pemerintah. Karena kami tahu Tuhan, presiden yang Tuhan sudah tempatkan, para wakil-wakil rakyat yang Tuhan sudah pilih, itu melalui pekerjaan-Mu, melalui jalan pikiran-Mu. Dan kami tahu itu semua Kau tempatkan di Indonesia. Karena Tuhan mengasihi bangsa ini. Karena terus Tuhan, Bapak Jokowi akan menyelesaikan periodenya dengan baik. Dan penggantinya nanti di tahun 2024 nanti Tuhan akan Kau sediakan pemimpin-pemimpin yang tepat, wakil-wakil rakyat yang tepat, yang terus membawa kemajuan bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati Purbalingga. Kami bersyukur ada di Purbalingga, kota yang aman, kota yang nyaman, kota yang makmur, yang sejahtera. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan juga ada di kota ini. 18 kecamatan yang ada Tuhan, terus kami bawa ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah setiap kami
Purbalingga terus kami maju di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk doa-doa syafaat kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Kembali saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Terima kasih buat setiap karya-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di setiap hari-hari kami ada anugerah-Mu yang selalu mempesona kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu ajaib buat setiap kami Tuhan.
bersyukur Tuhan, Engkau membuat kami berharga di mata-Mu. Tiba waktunya saat ini Engkau mendengarkan isi hati-Mu. Kami mau buka hati kami lebar-lebar untuk Tuhan berbicara. Berikan kami tanah hati yang paling subur untuk kami ditaburi benih firman-Mu. Karena ini waktunya untuk Tuhan berbicara. Ini waktunya untuk kami boleh mendengar. Dan ini waktunya untuk kami terus bangkit di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu ini alat-Mu. Sampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu siap dipakai untuk kemuliaan-Mu. Yang siap diberkati Tuhan dan lakukan firman. Sama-sama katakan haleluya. Amin. Beri kemuliaan Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Siap diberkati firman Tuhan pagi ini? Amin. Colek kanan kirinya kita siap diberkati firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan judul Tuhan dalam kesesakanku. Ya, Tuhan dalam kesesakanku. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini banyak orang yang mengeluh. Ya, banyak hari-hari ini yang beranggapan bahwa dengan panasnya hari-hari ini yang tidak menentu situasi di sekitar kita membuat kita kegerahan, betul hari-hari ini ya, gerah kita bisa kepanasan begitu ya kalau kita di luar rumah atau di dalam rumah bahkan. Hari-hari ini banyak orang yang mengeluh bahwa keadaan usaha, setiap usaha itu sepi. Banyak berkata yang punya toko, yang punya usaha, penghasilan sekarang tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Ya, kemudian biaya-biaya sekolah, harga-harga yang naik, kekeringan di mana-mana mengakibatkan banyak pertanian yang gagal. Semua itu membuat kita tidak nyaman hari-hari ini, ya, tidak nyaman. Nah, kalau hari-hari ini diizinkan Tuhan kita mengalami itu, rasanya itu membuat hati kita itu enggak enak. Membuat pikiran kita enggak nyaman. Timbul khawatir, timbul yang namanya bingung, timbul yang namanya ketakutan, enggak bisa tidur, susah, mau makan susah dan sebagainya. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu membuat keadaan yang seperti itu membuat kita sesak dalam hidup kita. Hati kita, pikiran kita membuat kita sesak. Nah, oleh sebab itu hari ini kita mau melihat apa peran Tuhan di dalam kesesakan kita. Apa andilnya Tuhan, apa yang Tuhan mau katakan, apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kita mengalami yang namanya kesesakan itu. Kita mau lihat sama-sama di dalam Yesaya 48 ayat 17 sampai 18. Yesaya 48 ayat 17 dan 18. Iya, yang sudah ketemu bilang haleluya. Haleluya, bisa baca sama-sama, bisa lihat di depan. Saya akan bacakan firman Tuhan. Yesaya 48 ayat 17 dan 18, beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat 18 itu adalah janji, perhatikan, ayat 18 itu adalah janji kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, ini Tuhan berkatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak
pernah berhenti. Ayat 18 ini bagi kaum Israel waktu itu bangsa umat pilihan Tuhan ini adalah janji. Ya, bahwa janji Tuhan kepada umat Israel saat mereka ada dalam pembuangan, saat mereka ada dalam pengungsian. Ya, di saat mereka dalam pengungsian, di dalam pembuangan itu tidak mengenakan. Mungkin yang sudah umur 80 tahun ke atas pernah ngerasakan ngungsi, ada yang pernah ngerasakan ngungsi, Om Kandok, Om Yape pernah? Enak Om? Enggak enak. Ya, enggak enak. Karena apa? Hidup kalau ada bangsa Israel ketika dia melakukan pelanggaran, dia enggak nurut Tuhan, pasti Tuhan hukum. Salah satunya adalah bangsa Israel itu ketika bangsa Israel enggak taat dengan Tuhan, bangsa Israel pasti dilawan oleh bangsa lain. Dan saat itu ketika mereka kalah bangsa Israel, maka bangsa yang menang itu akan menjarah semua ya barang-barang semuanya, termasuk orang-orang yang dipilih untuk dibawa kepada bangsa yang memenangkannya. Nah, bangsa Israel itu banyak yang dibawa ke pembuangan, dialihkan. Nah, yang ditinggal adalah orang-orang yang sudah sakit-sakitan, yang tua, yang tidak berfungsi maksudnya. Nah, semuanya dialihkan ke sini. Dan saat mereka menghadapi tantangan itu di pembuangan itu enggak enak. Enggak ada harapan. Seolah-olah Tuhan enggak tolong. Seolah-olah masalah itu terus ada. Mereka terus bekerja keras. Mereka dikerja paksa, kerja rodi. Ya, enggak enak, enggak nyaman. Nah, di saat itu, tetapi kita melihat di ayat yang ke-17 itu adalah identitas Tuhan dinyatakan saat mereka mengalami ketidaknyamanan itu. Identitas Tuhan dinyatakan saat mereka mengalami kesesakan. Ya, ayat 17 itu berkata, beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jadi ayat 17 itu Tuhan mau memperkenalkan dirinya. Saat bangsa umat pilihannya dalam keterpurukan di dalam pembuangan, Tuhan mau menyatakan identitasnya. Identitasnya apa itu? Kita mau lihat nanti, penebus, pengajar, penuntun. Nah, apa maksudnya ketika mereka bangsa Israel dalam pembuangan itu kesusahan, kesesakan, tetapi Tuhan menunjukkan identitasnya. Apa maksudnya? Nah, ketika diperkenalkan Tuhan menunjukkan identitas Tuhan sebagai penebus, sebagai pengajar, sebagai penuntun, itu reaksi mereka ternyata jadi berbeda. Ya, ketika melihat tentang siapa Tuhan yang disembahnya. Suatu hari saya pernah didatangi oleh seseorang dari gereja lain. Waktu itu maaf bicara, kalau pagi-pagi ibu-ibu maaf, biasanya saya itu karena gak ada pembantu, jadi biasa nginem. Kalau pagi tahu yang nginem ya, pasti pakai daster, pakai lap ditaruh begini, nyapu, ngepel, semuanya lah gitu. Nah, mandinya biasanya terakhir nek sudah selesai. Nah, pagi itu saya belum mandi, masih nginem ya, nggak dandan nggak apa, biasa. Waktu nyapu tiba-tiba ada ketok pintu, dibilang gini, Shalom. Kemudian saya bilang, oh ya Shalom. Terus dia bilang gini, maaf ini betul rumahnya Pak Pendeta Kartomius? Oh ya betul, saya bilang gitu. Gimana, ada yang bisa saya bantu? Kemudian dia bilang gini, oh saya mau ketemu Pak Pendeta Kartomius. Dari mana ya? Saya bilang gitu, dari gereja A gitu ya. Saya bilang, Pak Kartomiusnya nggak ada, lagi pergi luar kota. Saya bilang gitu, pulangnya kapan? Besok pagi. Oh ya, kalau gitu saya nitip surat gitu ya. Terus dia bilang begini, maaf, Ibu Pendeta Kartomiusnya ada? Kemudian gitu. Terus kemudian dia bilang gitu, dia bilang, oh saya bilang begitu. Terus dia reaksinya apa Bapak Ibu Saudara? Dia lihat dari atas ke bawah, bener gak nih Ibu Gembalanya gitu ya. Nah saat itu saudara saya bilang gitu, oh maaf Tante. Dia bilang gitu, maaf Tante, saya mau nitip surat buat Om Mius katanya. Oke. Dari sini saya mau kasih tahu begini Bapak Ibu Saudara, dari situ saat itu saya punya komitmen kalau pagi hari saya harus sudah siap-siap rapi dan kemudian suka dandan begitu ya, supaya enggak dikira saya pembantunya Om Mius gitu ya. Gitu. Ya, dari situ saya mau jelaskan begini Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel ada di dalam pembuangan ya,
Mereka dalam keadaan kesesakan. Mereka seolah-olah gak ada harapan. Tetapi Tuhan menunjukkan identitasnya. Dia menunjukkan siapa dia, Allah yang dia sembah. Ketika mereka ada di dalam pembuangan, ketika Tuhan menunjukkan identitasnya, mereka memberikan reaksi yang berbeda. Seperti tadi yang saya alami. Orang itu pasti menganggap saya pembantu Omius. Tetapi ketika saya berkata, saya istrinya, dia bengong, saudara ya. Nah, kita mau lihat pagi hari ini, apa peran Tuhan di dalam kesesakan kita hari-hari ini. Peran Tuhan buat setiap gerejanya, buat setiap anak-anak Tuhan. Reaksinya apa ketika kita melihat Tuhan di dalam kesesakan kita. Yang pertama adalah sebagai penebus. Ayat 17 bagian A itu berkata, beginilah firman Tuhan, penebusmu. Ya, jadi Tuhan di dalam kesesakan kita yang pertama adalah sebagai penebus. Ya, sebagai penebus. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 17. Ya, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Saya akan bacakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Setiap agama itu hanya memerintahkan untuk membereskan dosanya sendiri. Setiap kita manusia sudah jatuh dalam dosa. Sejak Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, manusia bersama dengan turunnya itu sudah masuk dalam dosa. Nah, setiap agama hanya memerintahkan untuk membereskan dosanya itu sendiri. Ya, membereskan dosanya sendiri dengan amalnya, dengan ibadahnya, dengan segala kegiatan yang bersifat kerohanian. Dan mudah-mudahan dengan segala apa yang dilakukan itu manusia diampuni dosanya. Tetapi kita bersyukur kepada Kristus, Dia yang bukan hanya memberitahukan parahnya dosa, tetapi Dia juga ambil alih bahwa ketika manusia tidak bisa menghapus dosanya sendiri, Dia rela mati buat kita. Amin. Dia tebus kita dengan kata firman Tuhan, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus, sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Karena di dalam Ibrani 9 ayat 22 berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada penampunan dosa. Jadi dosa itu Bapak Ibu Saudara itu serius, jangan dianggap dosa itu sepele. Karena dosa itu menyeret manusia untuk masuk ke neraka. Masuk ke neraka bukan setahun, bukan 5 tahun, bukan 50 tahun, tetapi selama-lamanya. Dengar baik. Manusia tidak bisa hidup di dalam kekekalan di surga tanpa ada penebusan dosa. Karena kita sudah berdosa dan manusia harus masuk ke neraka. Dan kita perlu sadar Bapak Ibu Saudara, dosa itu serius. Dosa itu melemparkan kita ke neraka. Kalau pengampunan dosa tidak ada, pasti kita kalau kita bersyukur punya Allah yang mengampuni dosa kita. Dia tidak cukup memberitakan kamu berdosa loh, tapi tidak ada solusinya. Kamu harus begini, begitu, tapi tidak ada solusinya. Tetapi Yesus Kristus yang mengampuni dosa kita, membuat kita berharga di matanya. Ingat baik-baik, Tuhan hari-hari ini mau mengingatkan kita, aku sudah menebusmu, aku sudah mengampunimu, engkau berharga di mataku. Jadi dengan penebusan yang Tuhan mau katakan, ingat, bahwa kita ini adalah orang-orang yang ditebus, orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Makanya ketika kita mengalami yang namanya proses, yang mengalami namanya masalah, jangan berputus asa. Amin. Tuhan tidak mau
Karena kita sudah ditebus. Tuhan gak mau mati kita sia-sia. Tuhan gak mau hari-hari ini ketika kita mengalami masalah mundur. Ketika kita mengalami masalah loyo. Ketika kita mengalami masalah kita mulai putus asa. Ketika kita mulai mengalami masalah kita mengurung diri. Kita berkata aku gak berharga. Aku gak istimewa. Enaknya mati saja. Ambil satu jalan pintas. Tuhan gak mau itu terjadi. Amin. Tuhan ingatkan kita, siapa kita? Adalah orang-orang yang ditebus Tuhan. Amin. Tas kanan kiri, kamu ditebus Tuhan. Kita istimewa ya. Amin. Haleluya. Itu yang pertama Bapak Saudara. Yang kedua, kita mau lihat peran Tuhan di dalam kesesakan kita. Pertama adalah sebagai penebus, yang kedua dia sebagai pengajar. Ya, sebagai pengajar. Ayat yang itu berkata bahwa yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang memberi faedah ya. Jadi yang kedua adalah dia sebagai pengajar. Sebagai pengajar itu tidak selalu melulu guru loh ya. Di sini ada beberapa guru kan ya. Nah, tidak melulu guru. Seorang pengajar itu bisa orang tua ngajari anaknya, betul? Anaknya ngajari orang tua juga itu namanya pengajar loh ya. Nggak bisa ki piye to HP ki gitu ya. Orang tua kan jadul gitu ya, gatek gitu. Anak-anak yang ngajari orang tua hari-hari ini bisa begitu. Kemudian pengajar itu juga bisa pengajar itu bisa tetangga ngajari, aku nggak iso masak ini, aku diajari. Nah itu juga jadi bisa dibilang pengajar. Kemudian juga banyak hal yang bisa membuat kita menjadi pengajar, tetapi termasuk Tuhan yang selalu mengajari kita. Nah, yang pasti adalah seorang pengajar itu adalah membuat orang yang diajar bisa menjadi pintar. Betul? Kemudian orang yang tidak tahu menjadi tahu. Orang yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, Tuhan kita itu mengajar kita, lihat. Mazmur 94 ayat 12. Bisa ditampilkan, kita bisa sama-sama baca. Mazmur 94 ayat 12 sampai 14. Ya. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Tauratmu, untuk memenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka sampai digali lubang untuk orang fasik. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Amin. Jadi Tuhan hari-hari ini, ingat Bapak Ibu Saudara, kita ini sedang diajar Tuhan dengan apa? Proses, sama-sama bilang, proses. Masalah demi masalah, kok rampung-rampung gitu ya saudara. Jadi Tuhan ajar kita proses demi proses. Membuat kita ini semakin dewasa di dalam Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, pernah lihat anak umur 1-2 tahun, betul? Anak umur 1-2 tahun yang baru bisa jalan, utuk-utuk gitu ya, itik-itik gitu ya. Nah itu kalau dia mulai jalan terus kemudian nyampluk gitu ya, nyenggol vas bunga misal, jatuh. Apa yang orang tuanya lakukan? Aduh, oh ya bangun lagi ya sayang ya, ayo kamu pasti bisa, kamu pasti mampu, begitu kan? Ayo jalan lagi, vas bunganya disingkirin ya yang pecah, kemudian ganti lagi. Kemudian kalau hari berikutnya mulai begitu, anak-anak itu lagi mulai jalannya nyenggol lagi, nyampluk lagi, jatuh, pecah. Orang tuanya kira-kira mana? Enggak apa-apa. Ayo jalan lagi yuk. Pasti kamu bisa, kamu pasti bisa. Jalan dengan baik. Tetapi perhatikan, kalau ada orang tua yang jalan kemudian nyenggol vas bunga jatuh. Kemudian diganti lagi, nyenggol lagi jatuh. Besok lagi nyenggol lagi jatuh. Kira-kira apa reaksi kita? Marah ya? Marah pasti. Berbeda. Ketika anak-anak itu nyenggol vas bunga jatuh, pasti orang tua bilang nggak apa-apa. Ayo bangun lagi gitu kan. Tapi kalau orang tua yang jatuh kan berkali-kali, pasti kita marah. Tuhan mau ajar kita hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Tahu nggak? Kekristenan itu harus next level.
Kekristenan itu hari-hari ini tidak hanya sekedar anak-anak, tetapi harus menjadi dewasa rohani. Amen. Tidak harus sekarang hari ini dicekoi terus, ayo kenapa enggak ke gereja, kenapa enggak kenapa ini dibesuki mintanya. Enggak hari-hari ini. Hari-hari ini yang butuh tuh kita, sama-sama bilang, kita yang butuh Tuhan. Saya yang butuh Tuhan. Harusnya hari-hari ini Tuhan Yesus mau datang, enggak jadi anak-anak Tuhan yang hari-hari ini anak-anak rohani, enggak waktunya lagi. Kita harus dewasa. Dan Tuhan dewasakan itu salah satunya adalah dengan masalah demi masalah. Itu yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Supaya kita menjadi orang dewasa itu beda dengan anak-anak, betul? Dikit-dikit nangis, dan anak-anak enggak itu dikit-dikit nangis, bukan kita enggak boleh nangis. Tetapi kita perlu tahu, nangis dengan Tuhan itu lebih dahsyat kuasanya. Amin. Oleh sebab itu, ayo bereskan sesuatu yang enggak berkenan di hadapan Tuhan. Saya tuh kalau di SMP, waktu di SMP, maaf gini-gini tulisan saya bagus gitu ya. Jadi waktu SMP saya itu selalu dibilang guru saya jadi sekretaris sekolah gitu kan. Ada ketua kelas, ada wakil kelas, nah saya sekretarisnya. Nah biasanya guru yang misalnya nggak masuk atau guru yang malas untuk ngerangkum dibacakan, saya disuruh nulis di papan tulis gitu ya. Saya disuruh tulis, sekalipun nanti saya setelah nulis di papan tulis, saya berikutnya saya pinjem catatan teman saya supaya saya juga punya tulisan sendiri, ngerangkuman itu. Kalau saya akan bisa nulis di papan tulis itu, kalau di papan tulis itu sudah kosong, gak ada tulisan lagi yang sebelumnya. Tapi ketika masih ada tulisan itu, apa yang saya harus lakukan? Saya harus hapus semua dulu. Saya harus hapus, baru saya bisa menulis apa yang diperintahkan oleh guru saya. Betul? Sehingga teman-teman saya akan melihat tulisan saya menulis rangkuman apa, saya dari guru apa, gitu tahu. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau begitu. Sesuatu yang tidak beres di hidup kita. Sesuatu yang hari-hari ini Tuhan membuat kita seolah-olah kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Yuk beresin dulu. Kalau kita hari-hari ini ada sesuatu yang gak beres, bereskan dulu. Karena Tuhan sesungguhnya sedang mengajar kita. Mengajar kita untuk kita bisa menjadi orang yang ngerti jalannya Tuhan. Kita akan mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan mengajar kita supaya kita tahu apa rencana Tuhan di dalam hidup kita. Bukan maunya kita. Dan Tuhan mau hari-hari ini menjadi dewasa di dalam Tuhan. Jadi di dalam kesesakan kita, Tuhan sesungguhnya sedang mengajar kita. Apa maunya Tuhan, bukan apa maunya kita. Next yang ketiga, kita mau lihat peran Tuhan di dalam kesesakan kita. Pertama, dia sebagai penebus. Yang kedua sebagai pengajar. Yang ketiga dia sebagai penuntun. Ya, Yesaya 30 ayat 20 sampai 21. Yesaya 30 ayat 20 sampai 21. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat dia dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Jadi yang ketiga, Tuhan dalam kesesakan kita adalah dia sebagai penuntun kita. Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, Tuhan tahu hari-hari ini bagaimana keadaan hidup kita. Di situ dikatakan bahwa dia memberi roti dan air serba sedikit. Serba sedikit, bukan melimpah. Tetapi kita ingat, dia tahu Tuhan berkata bahwa ayo berjalan bersamaku anakku. Berjalan bersama dengan aku.
ikuti apa yang aku mau. Kamu mau menganan atau mengiri, aku tahu. Itu janji Tuhan. Makanya Tuhan mau katakan hari-hari ini, terus berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan hari-hari ini hanya melihat situasi dunia, kalau hari-hari ini anak-anak Tuhan hanya melihat keadaan kita yang serba sedikit, yang serba kekurangan, yang serba tidak memungkinkan, Tuhan mau katakan hari-hari ini, ikuti tuntunanku. Ikuti apa yang Tuhan mau. Mau ke kanan atau ke kiri, ikuti Tuhan. Ketika kita dengar perintahnya, ketika kita tahu apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita, maka kita akan melihat sesuatu yang Tuhan akan kerjakan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ikuti tuntunannya. Bagaimana caranya? Yuk baca firman Tuhan. Ini tuntunan hidup kita. Ini pedoman hidup kita. Kalau anak-anak Tuhan sampai detik ini juga tidak pernah baca Alkitab, tidak suka dengar khotbah, tidak suka dengan memuji, menyembah Tuhan, ya nggak akan pernah dapat sesuatu dari Tuhan. Karena ini tuntunan kita. Sekalipun orang mau berkata, sudah diubahlah, sudah beginilah, begitulah. Ingat, orang mau berkata apa? Karena ini akhir zaman, amin. Tetapi kita tetap belajar untuk mengerti tuntunan Tuhan dengan firman Tuhan. Dengan kita memuji, menyembah Dia, kita akan ngerti, Tuhan, aku nggak ngerti apa yang harus aku buat. Aku gak ngerti apa yang harus aku lakukan. Nangis di hadapan Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Dia akan lakukan satu perkara besar. Amin. Kita lihat kesaksian ini. Nama aku Michelle. Aku didiagnosa leukemia sama dokter tahun 2011 bulan November. Dan aku menjalani kemoterapi selama 4 tahun di Jakarta dan juga di Singapura. Aku waktu itu gak bisa jalan. Aku gak bisa tidur baring. Aku udah gak bisa duduk. Jadi waktu itu aku ngerasa aku kayak orang cacat. Dan disitulah aku tanya ke Tuhan, Tuhan, kenapa harus aku yang sakit? Kenapa aku harus sakit? Aku kan selama ini udah utamain Tuhan. Aku selalu pegang Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan tambahkan padamu. Emang bener sih, semuanya ditambahkan pada aku. Hidup aku waktu itu nyaman banget, prestasi semua juga bagus. Tapi saat sakit itulah aku langsung down banget. Dan aku gak terima keadaan aku. Aku benci sama Tuhan. Aku stop berdoa, aku berhenti baca Alkitab, aku berhenti nyembah Tuhan. Karena aku ngerasa Tuhan gak adil. Suatu hari, Tuhan itu sadarin aku bahwa dengan nolak keadaan terus-menerus itu gak akan buat aku jadi lebih baik. Bahkan buat aku tuh makin terpuruk, bikin aku makin sedih. Aku memutuskan untuk berserah sama Tuhan dan aku datang ke Dia. Aku mulai bangun hubungan aku lagi dengan Tuhan. Aku mulai baca firman, aku mulai berdoa, aku mulai saat teduh lagi setiap pagi, aku mulai puji-pujian. Pokoknya aku benar-benar bangun hubungan dengan Tuhan. Disitulah Tuhan menyatakan bahwa Dia itu benar-benar Allah yang hidup. Dia itu Allah yang nyata. Dia benar buktiin, ini loh saya itu ada. Dari gak bisa jalan, dari gak bisa tidur baring sampai akhirnya bisa tidur baring, gak bisa duduk sampai bisa duduk, dari jenuh, dari murung. Tuhan tiba-tiba kasih aku roh sukacita, dimana seharian aku gak bisa stop ketawa. Tapi sejak hari itu aku gak pernah sedih lagi. Waktu itu aku ada batu ginjal, dan waktu itu aku berdoa sama Tuhan, Tuhan yang tembak dari surga. Dan batu ginjal itu hilang pada tahun 2015 bulan November. Oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, aku dinyatakan sembuh dari kanker secara total. Dan aku percaya itu semua mustahil tanpa adanya penyertaan Tuhan. Karena 4 tahun aku di kemoterapi, lebih dari 100 kali kemoterapi masuk dalam tubuh aku. Efek sampingnya itu udah macam-macam, dari muka bengkak, terus ada infeksi mata, infeksi paru-paru. Terus habis itu aku sampai gak bisa ngeliat juga sempat. Terus pokoknya benar-benar drop banget. Tapi aku bisa di sini, aku bisa berdiri di sini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Setiap efek samping kemo itu ada ceritanya masing-masing. Mungkin sekarang aku juga masih jalanin treatment. Aku masih jalan treatment karena aku masih ngatasin efek samping dari kemo kena ke tulang aku. Tapi aku percaya Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal. Dan aku intinya juga bersyukur banget sama Tuhan karena aku diizinkan sakit, karena aku diizinkan melalui proses ini. Bukan karena akhirnya aku tahu aku sembuh ya. Aku bersyukur banget sih aku bisa sembuh, aku bisa ada sampai dengan saat ini. Tapi ada hal yang melampaui itu semua, yang buat aku lebih bersyukur dari kesembuhan aku. Ketika aku ketemu sama Tuhan sebagai sahabat sejati aku, ketika aku tahu siapa sebenarnya yang selalu ada buat aku 24 jam. Tuhan tuh selalu ada buat aku. Di saat aku sedih, saat aku marah, saat aku kesel,
kesel, saat aku kesakitan, aku selalu datang ke Tuhan. Aku masuk kamar, aku kunci pintu, aku nangis sama Tuhan, aku curhat sama Tuhan. Aku gak peduli berapa lama, pokoknya sampai aku lega, sampai aku benar-benar lega baru aku mau keluar kamar. Dan Tuhan tuh gak pernah gagal bangkitin semangat aku lagi, gak pernah gagal bangkitin iman aku lagi, gak pernah gagal balikin sukacita aku lagi. Bahkan dia juga kasih aku saran, dia kasih aku jawaban, dia kasih aku pertolongan. Dari hati aku yang hancur, Tuhan tuh juga gak pernah cuman dilemin doang. Hati itu dilemin sama Tuhan, diobatin terus dikasih balik buat aku, enggak. Tapi hati aku yang hancur, aku kasih ke Tuhan. Tuhan kasih yang baru, yang bener-bener gak ada lecetnya, yang bener-bener baru, bersih, gak ada luka. Jadi hati aku tuh gak ada luka, gak ada kepahitan, gak ada kebencian. Karena Tuhan selalu memperbaharui hati aku. Setiap kali aku datang ke dia, Tuhan selalu perbarui hati aku. Makanya aku kuat melewati 4 tahun kemoterapi. Aku bisa ada sampai dengan saat ini. Aku bisa nyaksiin kuasa-kuasa Tuhan dalam hidup anakku. Itu semua bukan karena aku hebat, bukan karena aku baik, bukan karena kekuatan aku, bukan karena keberuntungan, tapi itu semua karena ada anugerah Tuhan. Ada Tuhan yang mau jalan sama aku. Amin, kita diberkati. Ada Tuhan yang mau menuntun hidupku. Jadi, ayo, saya percaya orang ini bukan orang yang biasa. Dia suka baca firman, dia layani Tuhan, dia aktif di gereja dan sebagainya. Tetapi Tuhan tetap izinkan sesuatu terjadi dalam hidupnya. Tetapi dia bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan sebagai penebus, sebagai pengajar, dan sebagai penuntun. Kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Yes. Tidak ada seorang pun yang tidak mengalami keadaan hari-hari ini. Sekali lagi, ketika Tuhan izinkan itu terjadi di dalam hidup kita, Tuhan tahu kesesakan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya berjalan sendirian. Tuhan tidak pernah membiarkan kita seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Asalkan hidup kita mau dituntun Dia, pasti akan ada keperbedaan. Ketika orang-orang yang percaya kepadanya selalu lekat dengan Dia, nempel dengan Dia, pasti Tuhan akan tunjukkan sesuatu jalan. Dan Tuhan akan berkata, orang itu ada dalam tanggung jawabku. Sangat mengasihinya Tuhan dalam hidup kita. Dia rela mati, Dia tebus kita, dan Dia menganggap kita ini istimewa di hadapan Tuhan. Jadi jangan anggap dirimu itu adalah orang yang tidak berguna. Ketika engkau menghadapi masalah apapun, jangan kau lari dari Tuhan, jangan kau menutup diri. Bahkan kau berkata, aku mau mengakhiri hidupku. Kau akan mati dengan sia-sia. Tetapi Dia sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Pandang wajah Tuhan Yesus, amin. Karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu
kita, Kau ada bagiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan sudah pernah lakukan di dalam hidup kita, sehingga kita membuat terpesona. Dan akan ada lebih banyak lagi yang membuat kita terpesona dengan Tuhan. Mengalami yang namanya pernah dibuat Tuhan terpesona dengan cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ingatlah, bukan hanya tahun-tahun yang lalu saja Tuhan akan membuat kita terpesona, tetapi ketika dunia berkata sulit, ketika orang berkata tidak mungkin, kita perlu tahu Tuhan akan bisa membuat kita terpesona dengan caranya Tuhan melakukan banyak hal di dalam hidup kita. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan tahu setiap kita yang hadir saat pagi hari ini. Ku berharga. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kau selalu bersyukur kepadamu.
Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun proses demi proses dan kehidupan kami, selagi kami ada di dalam dunia ini, tidak pernah sirna di kehidupan kami. Tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Yes, Tuhan. Engkau menunjukkan begitu besar peran-Mu dalam kehidupan kami, umat-Mu. Engkau mau menebus kami manusia yang berdosa. Engkau mau mengajar kami supaya kami mengerti tuntunan Tuhan. Yes, Tuhan. Bahkan Engkau yang terus menyatakan kepedulian-Mu buat kami. Engkau menuntun langkah demi langkah kehidupan kami. Jika sampai hari ini kami ada, kami percaya itu bukti bahwa Tuhan begitu luar biasa menyertai kehidupan kami. Dan pagi hari ini firman Tuhan telah kami dengar. Biarlah firman Tuhan itu memberkati kami semuanya. Firman Tuhan itu termaterai di hati kami. Dan firman Tuhan itu membuat kami bangkit dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu telah menyampaikan isi hati-Mu. Engkau terus mengurapi, Engkau terus memberi hikmat. Supaya pelayanan-pelayanan selanjutnya kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Sehingga pelayanan hamba-Mu Tuhan banyak orang boleh diberkati. Amin, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan setiap kami hadir dalam ibadah pagi ini, yang melayani mau dilayani, tidak seorang pun yang kelewati. Semuanya boleh mengalami berkat daripada Tuhan. Sehingga ketika kami keluar dari tempat ini, kami pulang membawa hati kami penuh dengan sukacita. Kami pulang membawa kemenangan daripada Tuhan. Dan kami pulang membawa berkat yang melimpah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oleh karena kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar dalam ibadah ini. Dan sebenarnya kami juga akan berpisah saudara yang lain. Kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Seperti Tuhan menuntun kami ketika kami berangkat menuju tempat ini. Demikian juga ketika kami pulang, penyertaan yang sempurna pada Allah nyata bagi kami semuanya. Hingga setiap kami boleh kembali tiba di rumah kami masing-masing. Kami boleh berjumpa dengan keluarga kami. Dan kami boleh menikmati sukacita Tuhan dan berkat Tuhan yang Tuhan curahkan di kehidupan kami dan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami tidak lupa berdoa untuk persiapan ibadah raya yang kedua. Kami rindu hadirat Tuhan yang sama, bahkan lebih dahsyat lagi yang Tuhan nyatakan. Supaya ibadah kami bukan ibadah sebagai rutinitas kami, tapi ibadah yang kami lakukan ibadah yang hidup, di mana hadirat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Amin. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk berkat Tuhan, pimpinan Tuhan sepanjang ibadah kami pagi ini. Haleluya, haleluya. Mari saudara kasih Tuhan, kita bersama-sama arahkan hati kita. Kita akan terima berkat pada Tuhan dan angkat tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati setiap kita yang hadir dalam ibadah pagi ini. Amin, Tuhan. Tuhan juga yang sentiasa memberikan perlindungannya di dalam kehidupan kita. Baik secara pribadi, dalam keluarga, dalam aktivitas dan pekerjaan kita. Dia juga yang sentiasa menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan juga yang sentiasa menghadapkan wajahnya kepada setiap kita, serta memberi damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Oleh karena saudara dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama pulang dengan membawa sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, serta kasih sayangnya yang telah Dia nyatakan buat kita lewat pengorbanan anaknya yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis di dalam kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kita, menghibur kita, menguatkan kita hari lepas hari dan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.